Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 13 September 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-24. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 7, ayat 11 sampai dengan ayat 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus tergerak hatinya melihat penderitaan seorang ibu yang sudah janda yang kehilangan anak satu-satunya. Anak itu dibangkitkannya dan diberikannya kembali kepada ibunya. Bagaimana menarik hikmat dari kisah ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus semakin dikenal sebagai orang yang direstui yang maha kuasa untuk mendatangi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ia semakin dikenali sebagai utusan dari atas sana untuk melepaskan orang-orang dari pelbagai kesulitan. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas mengaitkannya peristiwa ini dengan kisah dari Perjanjian Lama yang sudah amat dikenal orang pada zaman itu, yakni kisah Elia menghidupkan kembali anak seorang janda di Sarfat, seperti didapati dalam 1 Raja bab 17 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Setelah menghidupkan kembali anak janda dari Nain itu, Yesus pun menyerahkannya kepada ibunya. Tindakan ini persis sama dengan yang diceritakan mengenai Elia setelah menghidupkan kembali anak janda di Sarfat. Pembaca atau pendengar awal Injil Lukas akan langsung mengerti bahwa penginjil Lukas hendak mensejajarkan kedua peristiwa ini. Oleh karena itu, dalam Injil ditegaskan, orang-orang yang menyaksikan penghidupan kembali anak di Nain itu menyadari Yesus sebagai seorang besar yang tampil di tengah-tengah mereka. Jelas mereka memahami Yesus sebagai Elia, sang nabi besar yang kini hadir kembali. Saudara saya yang terkasih, kisah Yesus menghidupkan kembali anak seorang janda di Nain ini bukanlah semata-mata sebagai kisah mukjizat, melainkan pula sebagai ungkapan simpati bela rasa Yesus terhadap ibu yang sudah janda itu. Dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pusat perhatian warta Injil hari ini pada perjumpaan Yesus dengan sang ibu, bukan terutama pada penghidupan kembali anak yang mati itu. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman kini, sebaiknya berusaha mendekati warta petikan ini dengan menyadari dua hal berikut ini. Pertama, penginjil Lukas menampilkan Yesus sebagai utusan ilahi yang penuh kuasa. Kata-katanya cukup untuk memanggil kembali orang yang sudah mati. "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan langsung terjadi demikian. Kematian pun tidak dapat menghalangi pendengaran anak muda itu. Lalu yang kedua, pembaca atau pendengar zaman sekarang akan menarik manfaat dari petikan Injil Lukas kali ini bila mencoba mengenali bagaimana sang utusan ilahi itu ialah seorang manusia. Bisa ikut merasakan kesedihan,
dan tidak tahan melihat seorang sesama yang kehilangan satu-satunya harapan kehidupannya, anak tunggal sang janda tadi. Inilah tokoh yang diwartakan Injil sebagai yang diikuti orang banyak. Dan kita juga di zaman lain, di tempat lain. Keilahian menjadi nyata, bukan dalam sisi yang mengagetkan, yang menakjubkan, melainkan sisi yang amat manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu seluk-beluk lain yang menarik bagi tafsir. Peristiwa dalam Injil kali ini dikisahkan terjadi di kota yang bernama Nain, artinya menyenangkan atau enak dipandang. Kejadian yang disampaikan penginjil Lukas ini memberi kesenangan, enak diceritakan, didengar. Semakin dikisahkan, semakin mendatangkan nikmat. Mengapa? Karena kisah ini dengan mudah menjadi jalan untuk memandangi bagaimana Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menjalankan yang dapat dijalankannya, mendekati usungan, menyentuhnya, dan memanggil anak muda yang sudah mati itu bangun. Saudara-saudari yang terkasih, disebutkan tadi semua ini terjadi di pintu gerbang kota dan harus dimengerti bukan hanya pintu atau gapura kota saja, melainkan pula pelataran suatu tempat yang terbuka. Di situ Yesus ditampilkan sebagai pemimpin yang hadir menyaksikan kejadian ini dan bertindak sebagaimana layaknya seorang yang wajib melindungi orang-orang yang mendekat padanya. Namun lebih dari itu, sang pemimpin Yesus bukannya didatangi orang-orang, melainkan mendatangi yang membutuhkannya. Inilah yang ditonjolkan warta Injil kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau sudi senantiasa mendatangiku dengan perantaraan Putramu, Yesus Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.